Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi di segmen Mutiara Kalam spesial Ramadan. Pada perjumpaan kali ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat dan yang membatalkan puasa secara thawab, yaitu pahala. Adapun yang membatalkan puasa secara syar'i adalah yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga mulut, yaitu makan dan minum secara disengaja dan dalam keadaan sadar. Ini adalah sesuatu yang membatalkan puasa secara syar'i. Yang disamakan dengan masuknya sesuatu ke dalam rongga mulut adalah melalui hidung, juga demikian. Telinga, sebagian dari pendapat menyatakan batal, adapun sebagian yang lain mengatakan tidaklah batal. Begitu juga dengan mata, kubul dan dubur juga demikian, bisa menjadi sebab musababnya membatalkan puasa. Ini menurut mayoritas sebagian dari ulama dalam pembahasan tersebut. Adapun yang kedua yang membatalkan puasa secara syar'i adalah riddah, yaitu murtad, na'udzubillah min dzalik, keluar dari agama Islam di saat dia berpuasa, maka seketika puasa tersebut menjadi batal. Yang ketiga adalah haid dan nifas. Ketika seorang wanita mengeluarkan masa di mana masa tersebut menjadi kewajiban untuk haid maka ataupun nifas setelah melahirkan, maka puasa tersebut batal. Adapun yang keempat adalah al-junun, yaitu gila. Walaupun gila yang dialami orang tersebut sangat singkat ataupun sebentar, akan tetapi gila tersebut menjadi sebab musababnya batalnya puasa. Yang kelima adalah al-ghimma, yaitu ayan. Ayan adalah penyakit di mana kesadaran seseorang hilang, dan juga sukar, yaitu mabuk. Adapun yang dimaksud dengan mabuk di sini adalah mabuk yang menghilangkan akal, kesadaran seseorang. Adapun mabuk yang dipahami oleh orang yaitu mabuk perjalanan, yaitu ketika dia muntah, yaitu muntahan, keluarnya sesuatu melewati rongga. Jika muntahan tersebut terjadinya di saat dia perjalanan, tidak kembali sesuatu tersebut ke dalam perut ataupun melalui rongga, puasanya tetap sah. Akan tetapi jika dia muntah dan sesuatu tersebut kembali lagi ke dalam dengan kesadarannya, maka puasanya tersebut batal. Adapun muntahan yang disengaja dengan memasukkan jari jemari ataupun sesuatu lainnya ke dalam rongga mulut menjadi sebabnya dia muntah, maka hukumnya batal secara mutlak. Dan yang menyebabkan puasa itu batal adalah al-jima, yaitu bersenggama. Bersenggama pada hari di saat dia berpuasa, maka hukumnya
batal dan wajib bagi orang tersebut membayar kafarah, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut setelah bulan suci Ramadan. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa secara singkat, secara umum. Yang membatalkan puasa secara thawab, yaitu secara pahala, yaitu ada 5 hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khamsun yufattirna shaim, ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa dari seseorang tersebut. Ada 5 perkara yang menghilangkan pahala dari puasa orang tersebut. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu berbohong. Ketika seseorang berbohong di bulan suci Ramadan, di saat dia berpuasa pada siang harinya, maka pahala puasa tersebut hilang sia-sia. Berbohong adalah mengabarkan sesuatu yang tidak benar dari kebenarannya. Yang kedua adalah al-ghibah, yaitu membicarakan keburukannya orang lain jika itu benar. Yang dimaksud adalah ketika seseorang membicarakan aibnya saudaranya, keburukan saudaranya, dibicarakan kepada orang lain, dan jika itu benar, maka itu namanya ghibah. Dan jika yang dibicarakan itu tidak benar, maka itu namanya fitnah. Ini adalah perkara yang berbahaya dalam perkara menjaga pembicaraan kita bersama teman ataupun saudara-saudara kita yang lain. Adapun yang ketiga adalah an-namimah, yaitu mengadu domba, mengabarkan perkara ini kepada saudara lainnya dan perkara itu kepada saudara yang lainnya, sehingga mereka, saudara mereka berdua, menjadi sebab permusuhan di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidaklah masuk surga orang yang mengadu domba. Adapun yang keempat adalah al-yaminul kadzib, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu ini adalah perkara yang menghilangkan pahala puasa. Ketika dia tidak jujur dalam sumpahnya, maka pahala dari puasa tersebut hilang sia-sia. Adapun yang kelima adalah an-nadharu bisyahwat, yaitu melihat dengan syahwat, melihat dengan mata yang diiringi dengan keinginan, sehingga muncullah syahwat yang dimana hal tersebut dilarang di saat dia berpuasa ataupun di luar berpuasa. Maka 5 perkara ini adalah hal-hal yang menghilangkan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Maka semoga kita bisa menjauhkan diri kita dari perkara-perkara tersebut, sehingga puasa kita menjadi puasa yang penuh dengan berkah dan benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhilah perkara-perkara tersebut. Ada perkara yang membatalkan puasa secara syariat ataupun menghilangkan pahala puasa ataupun menghilangkan keberkahan ataupun pahala dari puasa kita ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amal ibn adam lahu illa shaum fa innahu li, sesungguhnya semua
amalan, perbuatan, ketaatan yang dilakukan oleh Bani Adam miliknya. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, bahwa sesungguhnya puasa tersebut adalah karena aku. Kita berpuasa karena Allah, kita melakukan ibadah karena Allah, dan kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa ataupun yang menghilangkan pahala puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diakhiri wa ana ajzi'u bih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. Karena pahala puasa tidaklah seorang pun tahu dari makhluknya Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga puasa kita pada hari ini menjadi puasa yang istimewa bagi kita, dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, dan bisa melaksanakan segala perkara yang menjadi sebab musabab ridhonya Allah, maghfirahnya Allah, dan rahmatnya Allah, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan saat ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.